Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pusat Cara Singkat. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat filter secara spesifik berdasarkan banyak kategori. Misalkan teman-teman ingin mencari eh, apa namanya karyawan apa aja yang menjabat di suatu jabatan tertentu, atau teman-teman ingin mencari apa namanya gaji karyawannya. Nah, di sini saya memiliki gambaran ya. Jadi misalkan di sini kita masuk ke departemen apa ini ya, departemen ini ya. Kemudian kita pilih finance, kemudian drop down listnya ini adalah akuntan berdasarkan kategori yang di atasnya ya. Jadi kalau misalkan di sini sales, maka yang muncul di sini adalah drop down-nya khusus sales. Dan otomatis di sini nama-nama yang apa namanya eh yang muncul berdasarkan kategori yang di atasnya seperti itu. Di sales manager, nama orangnya yang menjabat, kemudian di sini gajinya. Langsung saja di sini kita akan praktekkan bagaimana cara membuatnya ya. Pertama-tama kita harus membuat daftar list departemennya. Katakanlah kita di sini sama dengan unique, di mana di sini departemennya kita blok di sini, false, false ya. Jadi ini adalah data departemen yang ada di data ini ya. Jadi kalau misalkan kena ini apa namanya, misalkan ini tertulis salesnya kan 1 kali, jadi di data salesnya 2 kali. Karena kita menggunakan unique, artinya yang departemen sales cukup ditampilkan 1 kali. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita masukkan ke dalam list ya. Jadi data yang ini kita masukkan ke dalam drop down listnya. Data validation, kemudian list, kita masukkan, kita masuk sini ya. Kita klik yang bagian atasnya, kemudian kasih tanda pagar. Artinya apa? Ketika kita sudah mengklik di sini di atasnya, kita kasih tanda pagar, apa yang ada di bawahnya itu nanti akan ikut otomatis, tidak perlu kita blok seperti itu. Otomatis yang di bawahnya itu akan ikut. Nah, seperti ini. Nah, finance, marketing, security. Ya, jadi nggak perlu teman-teman tadi ngeblok seperti ini, tidak perlu, cukup klik bagian atasnya kemudian dikasih tanda pagar. Oke, di sini kita sudah menentukan departemennya, kemudian kita menentukan jabatannya ya. Jabatannya itu kita menggunakan filter ya. Misalkan sama dengan filter array-nya jabatan ini, filter yang dicari ya, koma departemen sama dengan ini, koma jika kosong, seperti ini. Nah, di sini muncul ya. Jadi kalau misalkan ini sales, ini finance, berubah otomatis ya. Di sini akuntan, di sini marketing. Jadi seperti itu. Nah, karena di sini sales asistennya ada 2, maka kita harus menjadikan ini sebagai unique ya. Jadi kita cuman 1 aja. Kita tambahkan di sini unique, kemudian seperti ini. Nah, otomatis sales asistennya cuman ada 1.
Kemudian di sini seperti langkah yang sebelumnya, untuk memasukkan ke dalam drop down list, kita klik data validation, kemudian list. Nah, di sini cukup kita klikkan sales manager di sini, kemudian kasih tanda pagar seperti itu. Otomatis di sini akan muncul sales aja ya, seperti itu. Ketika ini diubah, maka misalkan HR, otomatis drop down listnya berubah HR manager atau HR assistant sesuai dengan yang ada di sini. Baik, untuk nama pekerja, ketika kita sudah menentukan departemen dan jabatan, maka kita akan menentukan nama pekerja sesuai dengan departemen dan jabatan tersebut gitu ya. Misalkan nama ya sama dengan filter ya. Jadi di sini jabatannya adalah sales. Di sini ya filternya apa. Jadi kita mau mencari nama seperti ini, koma, kemudian jabatannya seperti ini sama dengan sales ini ya, seperti ini. Jika kosong maka seperti ini, maka tidak ada datanya. Oke, jadi yang muncul adalah Azura Khalid. Dia HR seperti ini ya, HR, kemudian misalkan HR manager Raffi Altaf ya. Jadi HR manager Raffi Altaf. Betul ya datanya ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan ke drop down listnya, data validation, kemudian dengan cara yang sama, list, kemudian klik yang di sini, kemudian kasih tanda pagar. Oke, otomatis nama yang ada di sini masuk ke sini. Misalnya kita mau ubah lagi, nah di sini otomatis ada dua nama ya, seperti itu. Oke, ini sudah kita masuk nama pekerja. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan gaji berdasarkan nama. Sama dengan VLOOKUP nama, koma tabel array, katakanlah seperti ini, koma 1 2 3 4, koma false. Nah, Malik Farhan gajinya 300. Betul ya. Kemudian marketing, misalkan siapa ini? Gajinya Luna Arista. Luna Arista gajinya 400. Tidak betul ya. Jadi begini caranya untuk membuat sebuah filter berdasarkan banyak kategori dengan menggunakan drop down list. Jadi bisa teman-teman gunakan metode ini untuk mempermudah pekerjaan teman-teman semuanya. Jadi misalkan untuk pencarian, untuk apa dan sebagainya gitu ya. Untuk menentukan siapa saja karyawan di bagian tertentu, nah, bisa menggunakan metode seperti ini. Baik, cukup sekian tutorial dari saya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya mendapatkan informasi lanjutan dari Pusat secara singkat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.